Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Di saat ini saya mengajak kita semua untuk membaca dan mendengarkan sedikit dari berita firman Tuhan. Namun mendahuluinya mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa Dikau melalui Putramu Yesus Kristus Sang Firman hidup. Di saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami, agar firman yang kami baca ini bukan hanya sekedar baca saja, tetapi kami dapat mengerti, memahami, terutama kami dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop berjaga-jaga. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan. Saat ini kita ada dalam pewabahan COVID-19 yang mengharuskan kita semua menahan diri untuk tidak melakukan pertemuan-pertemuan yang memang tidak begitu penting. Hal ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tetapi ini bukan lalu berarti bahwa kita hanya berdiam diri saja. Karena ingatlah bahwa hidup ini adalah kesempatan. Sehingga selagi masih hidup, pergunakanlah kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang dapat berguna bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan bukan terhadap kehidupan kita saja, melainkan terhadap kehidupan sesama kita. Karena kita hadir di dunia ini bukan untuk diri kita, tetapi kita hadir sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Adapun seorang rasul yang bernama Paulus, ia juga menahan diri untuk tidak ke Tesalonika lagi saat ia berada di Korintus. Karena pada saat ia di Tesalonika, nyawanya terancam oleh fanatik Yahudi yang pada saat itu melihat bahwa Rasul Paulus membuat banyak orang bukan Yahudi menjadi Kristen. Namun, Rasul Paulus ini dia tidak saja berdiam diri, tapi dia menyurati jemaat di Tesalonika untuk mengucap terima kasih kepada mereka karena masih tetap bertahan pada pengajarannya akan Kristus. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, satu ayat pembacaan kita di Tesalonika ini merupakan bagian dari nasihat Paulus terhadap jemaat tersebut. Akan tetapi, nasihat ini dapat juga kita ranakan dalam kehidupan kita. Ada dua hal penting yang merupakan kerukma dari teks ini. Yang pertama, saling menasihati. Saling menasihati merupakan hal yang sensitif. Karena ada pemikiran yang melatar belakangi hal tersebut, yaitu egoisme dan kesombongan. Akan tetapi, hal ini mesti terus dilakukan, meskipun yang dinasihati enggan menerimanya. Sebab hal ini lebih baik daripada yang dinasihati menjadi bahan perbincangan di belakang dirinya ataupun klan familinya. Kemudian, terhadap yang menasihati, ini pertanda bahwa dirinya peduli terhadap yang dinasihati. Tetapi ini bukan lalu berarti yang menasihati membenarkan dirinya, tetapi harus lebih pada merendahkan diri. Merendahkan diri di sini berarti bahwa dia sang penasihat tersebut tidak melebih-lebihkan pengetahuan atau pengalaman yang dimilikinya untuk menggurui yang dinasihati. Tetapi mestinya ia merendahkan diri dengan cara berempati kepada yang dinasihati. Karena dengan begitu nasihat yang dia berikan dapat diterima oleh yang dinasihati tanpa adanya penolakan. Yang kedua, saling membantu. Saling membantu mungkin tidak sesensitif saling menasihati. Akan tetapi saling membantu ini merupakan hal yang sulit dilakukan. Karena individualisme dan merasa diri kekurangan.
Akan tetapi saat ini saya mau mengingatkan kita akan semboyan yang dimiliki oleh negeri Lekuan, Limuk Limor, Wenun Piama. Maka marilah kita selaku anak-anak negeri di tanah perantauan, hendaklah satu dengan yang lain saling tolong-menolong untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi di tanah perantauan. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, social distance yang menjadi kewajiban kita semua sekarang ini, janganlah kita jadikan itu sebagai alasan untuk tidak saling menasihati maupun saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena justru di saat-saat seperti inilah hal-hal tersebut sangat diperlukan untuk penguatan moral maupun ketahanan hidup. Maka meskipun kita harus menahan diri untuk tidak melakukan sentuhan fisik, tetapi janganlah kita berdiam diri dengan mengabaikan sesama kita. Tetapi hendaklah limuk limor kwenun piamam tetap terpelihara dalam kehidupan kita selaku persekutuan orang bersaudara di tanah perantauan. Semoga firman Tuhan ini dapat bermakna bagi kehidupan kita dan kita semua terberkati untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan mengingat bahwa kita harus saling mengasihi dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua.